Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini diduga kesal usai memergoki siswa yang tengah merokok. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten nekat menampar siswanya tersebut. Peristiwa terjadi pada Jumat 10 Oktober 2025. Akibat aksi dugaan kekerasan tersebut, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok masuk sekolah. Seluruh ruang kelas tampak lengang saat aksi mogok masuk sekolah di hari kedua. Aksi dugaan kekerasan yang menimpa siswa terjadi setelah kepergok sedang merokok di lingkungan sekolah. Jadi sang murid saat itu mendapat perlakuan kasar dan informasinya juga ada kata-kata kasar yang dilontarkan oleh oknum kepala sekolah. Indra tuh kesini ke depan. Rokoknya udah nggak ada. Mana tadi rokok? Saya nggak ngerokok, nggak ngaku Pak. Saya emosi pun tadi saya bilang, goblok dia. Jujur sama padanya Pak. Coba ngaku mah beres. Ku ibu dibawa ke dia KBK kan bisa sampai ke kesiswaan berilang. Gitu hukum, kulit tengah hukum Indra Pak udah tahu matanya bertatapan, ya ngebul. Saya nggak ngerokok, goblok dia. Puntennya Pak, dasar orang Banten langsung dah. Ayo nempok, gitu kan? Baru ngaku, kesel itu Bapak coba. Saya maksudnya bukan mau menjaring emosi saya. Ya, tadi juga diinformasikan bahwa ternyata ini mendapatkan penolakan juga yang cukup keras dari siswa yang ada di sana dengan aksi mogok yang dilakukan di pihak sekolah. Kita akan mengetahui informasi terbaru langsung bersama rekan kami Andre Sopian. Andre, apakah juga terlihat masih ada suasana yang tidak kondusif di sana buntut dari teguran kepala sekolah kepada siswanya? Baik, terima kasih untuk pemirsa TV One dimanapun berada. Saya ingin mengabarkan untuk suasana pagi hari ini tadi ketika jam 6:30 pagi hingga saat ini pukul jam 8 pagi sejumlah siswa atau ratusan siswa sudah kembali ke sekolah pasca mogok untuk belajar. Terlihat sejumlah mulai berdatangan beraktivitas di lingkungan sekolah dan terlihat juga sejumlah siswa sangat senang bisa kembali ke sekolah. Saya juga mengabarkan sebenarnya tadi apakah memang mereka Andre, apa alasan mereka mogok sekolah? Apakah karena solidaritas temannya ditegur oleh pihak kepala sekolah atau apa yang ingin disampaikan oleh para siswa ini? Ya, tadi dapat saya sampaikan dari keterangan sejumlah siswa, mereka ini enggan untuk memaparkan apa perkara yang sebelumnya. Namun mereka mengatakan bahwa kemarin tidak datang ke sekolah atau mogok ke sekolah itu mereka melakukan aksi solidaritas terhadap temannya sendiri. Bagaimana status dari oknum guru yang juga diketahui kepala sekolah ya? Nah, untuk bisa saya sampaikan, untuk saat ini tadi sebelum berlangsungnya belajar mengajar, sejumlah siswa atau ratusan siswa dikumpulkan di lapangan untuk diberikan arahan dan diberikan penjelasan bahwa memang kepala sekolah yang sebelumnya bermasalah dengan salah seorang siswa dinonaktifkan sementara oleh pemerintah Provinsi Banten dan langsung digantikan oleh PLH. Oke, jadi digantikan oleh PLH dan statusnya nonaktif ya. Nah, bagaimana dengan murid sendiri yang kedapatan atau terpergok merokok di lingkungan sekolah? Nah, tadi sempat saya cari di lingkungan sekolah, murid yang bersangkutan tersebut belum saya temukan karena memang banyak sekali siswa di sini, bahkan belum saya temukan siswa yang bersangkutan tersebut. Tapi dari penjelasan pihak sekolah bagaimana? Nah, untuk penjelasan dari pihak sekolah memang aksi itu betul memang ada
atau tindakan tersebut ada, dan dari keterangan sejumlah guru di sekolah ini memang perilaku dari kepala sekolah di luar tindakan sebagai kepala sekolah, atau di mana kepala tersebut memang kerap melakukan ya. Baik, terima kasih banyak Andre Sofian atas laporannya langsung dari Lebak, Banten. Sebetulnya sih saya pribadi, kalau misalnya tadi kita sudah mendengarkan ya memang perilaku dari kepala sekolah sendiri seperti apa. Ya. Pengen juga tahu juga sebetulnya perilaku keseharian dari anaknya juga seperti apa. Walaupun dikatakan tadi sebenarnya yang dilakukan anak tersebut memang salah, Vi. Tapi apakah sanksinya harus dengan menampar? Ini akhirnya berbuntut panjang terhadap penolakan atau kritikan keras dari pelajar lainnya ya di sekolah tersebut dan netizen juga. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sudah ada di studio. Sudah ada Ibu Retno Listiarti, pengamat pendidikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Retno. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi, sehat ya Bu ya. Kembali lagi ya Bu ya, kita mendengarkan informasi-informasi yang tidak menyenangkan dari dunia pendidikan, Bu. Ya, di satu sisi tadi sudah dinonaktifkan kepala sekolah tersebut yang melakukan peneguran, tapi walaupun belum diupdate juga bagaimana status dari sang pelajar yang ditegur itu. Tapi dari Bu Retno sendiri melihatnya, memang kan ini sebenarnya bentuk teguran rasa kasih sayang dari seorang guru atau kepala sekolah kepada muridnya yang tidak boleh merokok begitu, Bu. Ya, pertama sebenarnya mendisiplinkan anak di dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang yang terkait dengan pendidikan anak itu tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Jadi prinsip jadi prinsip memberikan sanksi boleh, tetapi satu tidak menyakiti, kedua tidak mempermalukan dan merendahkan. Nah, tadi kalau keterangan kepala sekolahnya sendiri sih ya, ketika dia berbicara dengan pantauan media, kasar ya. Dia sendiri mengakui semua, lalu juga ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, dan itu sebenarnya tidak diperkenankan di dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Aturannya seperti apa? Nah, di sini tuh gini, jadi kalau aturan ini kan tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, di setiap sekolah itu mendirikan namanya, kita menyebutnya sebagai dia itu tim PPK. Tim PPK itu singkatan dari Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Jadi kalau terjadi hal-hal semacam itu sebenarnya tim ini yang harus melakukan penanganan. Jadi kepala sekolah bahkan tidak boleh masuk dalam tim ini. Nah, di dalam peraturan Permendikbud ini kalau pelakunya kepala sekolah, tim PPK sekolah nggak bisa memeriksa karena kan ada relasi kuasa kan. Nah, yang harus memeriksa siapa? Tim Satgas daerah. Makanya kenapa kemudian Pak Gubernur untuk sementara menonaktifkan, karena ini akan diperiksa. Itu yang udah sesuai non. Betul, karena pertama dia harus berkonsentrasi, kan dia dilaporkan polisi. Yang kedua dilaporkan, dia juga ditangani oleh, karena PNS kan, dia ditangani juga kemudian oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat. Nah, di dalam proses ini sebenarnya yang pertama kali itu kata Dinas Pendidikan yang akan melakukan pemeriksaan, karena di Dinas Pendidikan itu ada namanya tim Satgas. Nah, tim Satgas PPK ini akan menangani kepala sekolah, diantaranya adalah kepala sekolah tuh diperiksa terkait dengan kekerasan yang dia lakukan. Nah, nanti sambil menunggu proses ini tentu kan nanti akan ada pembelaan diri, lalu di situ akan ada saksi-saksi gitu. Nah, nanti penentuannya siapa yang kemudian memberikan, misalnya terbukti bersalah dan harus dihukum, maka yang memberikan sanksi itu nanti pakai kalau dia PNS nanti pakai disiplin PNS, itu ada di PP 94. Nanti si tim Satgasnya akan merekomendasi apa hukumannya, apakah dia ringan, sedang atau berat, lalu nanti akan ada keputusan. Itu sih mekanisme untuk yang melakukan kekerasan di dalam dunia pendidikan gitu, atau di satuan pendidikan. Permendiknas tadi. Permendikbud, Ristek ya. nomor 46. Bu, pagi ini bila mana ada siswa menonton kita pagi ini dan berpikirnya seperti ini, oh ternyata kalau saya merokok di lingkungan sekolah, cuma seperti itu penanganannya. Oke. Jadi gini. Bagaimana nih Bu? Ini kita khawatir loh nih arahnya ke sana. Sebenarnya gini, di dalam pemerintah atau kementerian sendiri udah punya aturan Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang penanganan ketika terjadi sebenarnya merokok. Jadi di situ ada aturan di mana sekolah itu harus zero dari rokok. Nah, makanya di situ tidak boleh ada penjual rokok, tidak boleh ada pelang rokok, tidak boleh kegiatan siswa misalnya didanai oleh iklan rokok. Itu semua dilarang. Nah, lalu di situ juga disebutkan jika terjadi peristiwa gurunya merokok atau muridnya merokok bagaimana. Nah, memang kalau untuk siswa disebutkan adalah dengan prinsip pembinaan.
Nah, pembinaan itu pun ada tahapannya gitu. Jadi sebenarnya kalau merujuk pada aturan, ditegur atau sampai sanksi kalau dia pertama itu harus diperiksa dulu kan. Misalnya tadi dia menolak kalau dia merokok. Nah, itu sebenarnya harus dibuktikan. Jadi seorang kepala sekolah nggak perlu dia sendiri yang nanganin. Jadi ada timnya sebenarnya di dalam struktur sekolah. Tapi apakah memang semua sekolah ada timnya, Bu? Atau jangan di sekolah tersebut nggak ada tim? Kan kalau mereka punya wakil bidang kesiswaan. Dan ini kan aturan dari peraturan kementerian. Jadi mereka pasti harus punya, setidaknya itu berada di bawah bagian kesiswaannya. Maaf nih Bu Retno, kalau mungkin si gurunya udah gedek Bu. Maafin mungkin ini tegurannya sudah berkali-kali Bu. Kalau berkali-kali kan harus ada tahapan juga, dia bisa disanksi lebih berat. Jadi sebenarnya pertama, kalau anak melakukan kesalahan itu tidak berdiri sendiri sebenarnya. Pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan itu terjadi. Kok bisa di lingkungan sekolah jual rokok? Kok bisa misalnya ini peristiwa terjadi? Yang kedua, ini anak diperiksa dulu. Dia benar nggak? Kan nanti ada saksi-saksi. Jadi nggak bisa juga ditentukan sepihak. Dan menurut saya, anak-anak ini melakukan misalnya mogok belajar, aksi semacam itu, menurut saya bukan karena gara-gara merokoknya, tapi karena kekerasannya. Dan ini saya yakin kalau anak berani melakukan ini semua, itu berarti udah sering kali, kerap kali terjadi. Dan kerap kali terjadi di kekerasan itu atau penanganan dengan cara begitu. Rata-rata pada ngerokok semua. Mungkin saja bukan karena merokok ya. Jadi penanganan yang lain pun misalnya dilakukan pendisiplinannya dengan cara begitu. Coba nanti kita cross check juga, apakah tanda tanya yang disampaikan oleh Bu Retno terkait apakah memang sudah sering kali kekerasan dalam memberikan sanksi kepada murid-murid di situ. Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kembali kita melanjutkan perbincangan. Sebelum kembali ke Bu Retno, kita juga sudah bergabung dengan Ibu Dea Najmi Layali, Wakasek, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 Cimarga. Selamat pagi Ibu Dea. Pagi Bu Dea, Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Ya, Bu Dea, tadi juga kita sudah mendapatkan informasi dari rekan kita Andre begitu ya Bu, bahwa kepala sekolah ini dinonaktifkan. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana sebenarnya si pelajar ini, track recordnya, statusnya, apakah memang sebelumnya juga sudah ada case yang serupa sehingga teguran nampaknya lebih keras kali ini. Ya, untuk anaknya sendiri ya Ibu, termasuk ke dalam anak yang kategori biasa saja. Bukan anak yang sangat nakal atau juga bukan anak yang tanpa kasus, tapi mungkin paling hanya telat masuk seperti itu. Kedapatan makan ketika jam pembelajaran hanya sebatas itu sih Bu, bukan anak-anak yang perlu mendapatkan penanganan khusus seperti itu. Tapi ini pertama kali berarti anak tersebut yang diduga merokok di sekolah, ya Bu? Iya betul Bu, ini pertama kali anak tersebut kedapatan merokok ya di lingkungan sekolah. Biasanya apa sih Bu sanksi yang diberikan kepada pihak sekolah kalau mengetahui ada pelajar begitu yang merokok di lingkungan sekolah? Iya, kita di sini pun sudah punya regulasi ya Bu ya. Kali pertama itu kita ada pemanggilan orang tua. Pembinaan tentu saja bersama BK dan kesiswaan. Kali kedua membuat surat pernyataan di atas materai bahwa tidak akan melakukan pelanggaran tersebut. Yang ketiga mungkin itu akan didiskusikan baru bersama kepala sekolah seperti itu. Pertanyaan yang serupa untuk kesehariannya kepala sekolah Ibu Dini ya kalau nggak salah tadi namanya. Seperti apa sih? Ya. Beliau sosok yang baik, penuh dengan visi misi dia workaholic, juga punya semangat yang tinggi, tapi mungkin ibu butuh manage emosi yang lebih baik lagi sih Pak, seperti itu. Oke. Untuk aktivitas belajar mengajar sudah normal ya dipastikan ya? Iya Bapak, sudah normal. Saya juga sedikit klarifikasi terkait masalah mogok belajar kemarin. Itu anak-anak memang betul tidak datang ke sekolah, tapi kami selaku guru-guru mensiasatinya untuk mengadakan pembelajaran online. Jadi kemarin selama 2 hari itu anak-anak tetap belajar
tapi via daring seperti itu Bapak. Jadi kan kalau misalnya yang beredar di dunia maya itu kan anak-anak tidak belajar gitu ya, mogok sekolah tidak belajar. Tapi sebenarnya betul mereka tidak datang ke sekolah, tapi kita selaku guru-guru tetap berupaya bagaimana caranya anak-anak ini tidak tertinggal dalam pelajaran. Mereka tetap mendapat hak-haknya secara siswa. Jadi kita berusaha memenuhi dengan cara mengadakan pembelajaran secara daring atau online seperti itu. Cara online. Oke, baik, saya ke Bu Retno. Ya. Bu Retno, tadi saya mendengar sih pernyataan dari Bu Dea ya, ya memang ini masuknya ke personal berarti. Ada mungkin yang jangan sering marah-marah gitu ya, jangan sering emosional ya, lebih kepada emosional dan sebagainya. Pemerintah memantau emosional dari guru, Kepala sekolah. dari kepala sekolah itu ada nggak jenjangnya juga? Nggak ada, kecuali yang baru ya. Jadi sebenarnya saya setuju banget tuh ya, screening kesehatan psikis tuh harus, karena kan Dan kita itu harus berkala ya? Ya, karena kita kan manusia ya. Ya, terus berhadapan dengan anak-anak dan lain-lain, pasti ada tekanan-tekanan. Saya nggak kenal Bu kepala sekolah itu, Bu. Betul, Jelas. betul. Tapi Kita saya sedang membayangkan kalau di berbicara keluarga saya, umum lah. Kalau di keluarga saya, ya alhamdulillah sih tidak ada yang ngerokok gitu ya. Jadi mungkin karena dibawa tuh lingkungan tempat tinggal si kepala sekolah, melihat kok ini anak masih kecil ngerokok gitu loh ibarat. Ya sebenarnya kita sebagai guru kepala sekolah tuh wajib bisa ngelola emosi sebenarnya ya. Dan sebenarnya kita diajarin juga sih teknik-teknik gitu ya, misalnya menarik nafas gitu. Jadi kalau kita ngelihat situasi di mana kita mau marah, takut kelepasan nih gitu ada. Jadi menarik nafas tuh dengan hidung 7 detik, kemudian melepaskan secara dengan 8 detik. Bahkan itu guru-guru BK pun ketika akan memeriksa anak-anak tuh ngajarin anak-anak gitu dulu biar tenang gitu. Jadi karena kita kalau emosi kita nggak bisa berpikir logis ya. Nah nanti nggak bisa ngendaliin gitu. Jadi hal-hal yang kayak begini tuh emang yang harusnya diajarin juga gitu ke anak-anak. Jadi bagaimana ngelola emosi, termasuk apalagi kepada guru ya. Karena kan guru tuh bisa aja punya problem-problem di rumahnya juga ya gitu. Jadi sama-sama ini manusia, sih guru manusiawi juga gitu. gitu. Tapi kalau saya ngelihat gini ya, anak tuh kan punya hak untuk mengungkapkan pendapat juga ya. Misalnya kasus di mana anak-anak itu memprotes. Dan menurut saya kalau dia tiba-tiba punya solidaritas tinggi itu nggak mungkin sih ada backing, nggak mungkin ada yang itu. Berarti kesadaran. Nah mungkin ini juga harus jadi pembelajaran semua pihak, terutama sekolah gitu. Jadi bagaimana kemudian, ini kan udah ada Permendikbudristek 46 nih tahun 2003 tentang pencegahan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Di mana di dalamnya kita nggak boleh mendisiplinkan anak. Jadi atas nama disiplin pun nggak boleh dilakukan dengan kekerasan. Dan bukan berarti anak-anak nggak boleh diberi sanksi, boleh. Tapi sanksinya juga ada ketentuannya, tidak menyakiti. Ya menyakiti itu kan mukul termasuk nyakitin, ngata-ngatain ya, atau verbal nyakitin. Nah itu nggak boleh gitu, karena udah ada dalam Permendikbud itu 6 kekerasan di sekolahan yang nggak boleh terjadi gitu. Nah kan guru-guru juga dan kepala sekolah harus berpatokan ke sini juga. Bentuklah karakter anak ya tanpa harus dengan kekerasan kan. Betul. Baik. Terima kasih banyak Ibu Retno. Sama-sama. Dan juga Ibu Dea tadi sudah bergabung Dea bersama kami. Najmi Layali. Semoga mendapatkan solusi atas permasalahan yang saat ini sedang terjadi di SMA Negeri 1 Cimarga. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi dan melihat langsung bagaimana. Sayangnya pagi, Ti. Kenapa? Karena kalau malam nih kelihatan banget angkernya banget. Jadi lewat situ nggak? Halte yang tak bertuan nih, dan juga jadi biang kemacetan kalau di pagi hari. Itu dia, nanti selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Pagi saat lagi.